Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahmat Putuguran. Kita lanjutkan tentang pembahasan tentang bagaimana menulis artikel opini di media massa ya. Tadi saya sudah bahas tentang 5 kriteria tulisan yang sukses. Yang kedua, saya ingin membahas tentang dari mana sih kita mendapatkan ide untuk menulis ya. Ini barangkali pertanyaan yang sangat mendasar, yang barangkali masih menjadi persoalan sebagian besar penulis yang baru mulai belajar menulis ya, tetapi saya merasa perlu menjelaskannya. Menurut saya begini, menulis itu kan sebagai kegiatan melayani masyarakat ya, sebagai kegiatan melayani masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan informasi. Maka tulisan yang baik menurut saya adalah tulisan yang berada di antara titik temu antara kebutuhan masyarakat dengan keahlian kita. Kebutuhan masyarakat itu berkaitan dengan apa yang sedang menjadi bahan perhatian atau apa yang sedang menjadi bahan perhatian mereka. Apa persoalan yang jadi bahan perhatian. Yang kedua berkaitan dengan masalah apa yang belum terselesaikan di masyarakat. Dan yang ketiga, hal menarik apa yang membangkitkan kegembiraan masyarakat ketika mereka membicarakannya. Itu kebutuhan publik. Kemudian berkaitan dengan keahlian penulis, apa bidang keahlian yang kita miliki, apa pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, dan perspektif apa yang perlu saya sampaikan. Nah, titik temu antara kebutuhan publik dan keahlian penulis itulah yang mestinya menjadi menghasilkan tulisan. Nah, kemudian dari mana kita bisa mendapatkan ide menulis? Saya merumuskan bahwa setiap hal yang mengandung ketidakberesan itu sebenarnya adalah satu potensi yang dapat kita jadikan ide untuk menulis. Dalam hal ini ketidakberesan itu berkaitan dengan jarak antara yang kita idealkan, hal yang ideal dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kondisi ideal dengan realitas gitulah. Sejauh kondisi ideal dan realitas itu masih ada jarak, maka ada persoalan kan berarti di situ. Nah, setiap ada persoalan artinya ada peluang bagi kita untuk mengulasnya, untuk membahasnya, untuk menawarkan solusi atas persoalan yang ada di masyarakat itu. Nah, karena itulah rentang antara realitas dengan kondisi ideal itu bisa dalam bentuk perbedaan antara teori dan praktik, bisa perbedaan antara peraturan dan pelaksanaan, bisa perbedaan antara harapan dengan kenyataan, dan bisa juga berkaitan dengan jarak antara cita-cita dan tindakan, misalnya gitu ya. Sejauh ada jarak antara hal yang ideal dengan hal yang real tadi, maka di situ ada peluang kita untuk menulis. Nah, berarti karena kita dan masyarakat kita itu kan masyarakat yang penuh masalah sebenarnya ya, maka di situ sebenarnya kita mendapatkan banyak sekali peluang untuk menulis. Banyak persoalan di sekitar kita yang kalau kita peka itu kita bisa mengambil manfaat dari persoalan itu dengan cara menuliskannya. Jadi kalau kita berparadigma dengan cara mengubah paradigma itu, kita tidak akan lagi bertanya-tanya dan kehabisan ide ya, karena persoalan ada di sekitar kita. Persoalan ada dalam diri kita. Kita sendiri adalah satu persoalan menurut saya. Jadi tidak perlu kebingungan mencari ide untuk menulis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.